bagi orang Kristen, kita harus melihat AI dengan cara yang bijaksana, hati-hati tapi tidak naif gitu ya, betul-betul melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita menghadapi dunia baru yang saat ini sedang jalan. Ya. Ya, ini definisi dari AI. Bapak Ibu yang mungkin belum secara khusus belajar tentang AI, Pak Oke. Max akan menjelaskan. Well, secara singkat, ada berapa banyak orang dan cara untuk mendefinisikan AI ini sederhana. Simulasi kecerdasan manusia. Now, kecerdasan manusia ada plus ada minus dalam teori dan harapan itu mencerminkan kecerdasan Tuhan, tapi kebodohan Tuhan sudah lebih daripada semua kecerdasan manusia. Dan lebih lagi itu simulasi. Itu tidak sama dengan dan sudah dijelaskan di tempat dan saat lain lebih dalam tentang itu, tetapi kami akan fokus kepada kata manusia. Seperti apa kalau punya kecerdasan yang sudah sama dengan semua manusia bersama dan kami sudah lihat manusia jatuh, manusia berdosa, manusia. Jadi semua ini di dalam mesin, dalam komputasi, dalam cloud yang diprogram, dilatih untuk belajar, untuk berpikir, untuk memecah masalah. Tetapi sekarang itu bisa lebih daripada itu. Dan Ya, yang perkembangan AI sangat-sangat cepat sekali. ya, dan perkembangan AI itu tambah yang baik, kemungkinan, kesempatan, tapi itu juga mengembangkan kekhawatiran kita. Akan lihat bersama. So, sebagai pendahuluan, kami lihat integrasi cepat AI. Saya masih ingat 2-3 tahun yang lalu orang bilang, wah ini hanya satu trend, ini kapan aja, nanti-nanti. Tetapi sekarang AI tidak hanya masa depan itu sekarang. Sekarang AI mulai terintegrasi di dalam pendidikan. Tidak hanya digital literacy untuk Indonesia, tapi AI literacy untuk Indonesia. Tidak hanya mulai terintegrasi dalam pendidikan, tapi dalam bisnis. Tidak hanya bisnis yang digital seperti Tokopedia, Grab, dan semua yang big online, tapi offline. Semua bisnis daripada bank sampai customer service. AI mulai ada sebagai satu motor di belakang business, kesehatan, transportasi, industri, dari manufacturing sampai hampir segala. AI mulai betul mengubah cara dunia jalan. Dan tidak hanya bisnis dan pendidikan, tapi juga dalam konteks gereja. Saat ini, tadi saya dengar Evi sedang bincang-bincang dan ada, oh ya, saya pakai AI untuk kelas, saya pakai AI untuk ini, untuk itu. Ada pendeta yang mulai untuk research khotbahnya, untuk belajar PA dengan AI. Ada orang lain yang pakai AI untuk PA itu berapa banyak aspek dari pelayanan. Pelan-pelan, masa depan adalah sekarang, yaitu AI dan generasi itu integrasi dalam masyarakat. Dan masyarakat sekarang mungkin sudah mulai digital, tapi akan AI. Nah, karena itu saya ingin Bapak Ibu yang di rumah yang sudah memakai AI, silahkan tulis di live chat dalam bidang apa Bapak Ibu menggunakan AI. Satu kata saja ya, pendidikan kah, gereja kah, atau pribadi kah gitu ya. Silahkan tuliskan di live chat sambil kita mendengarkan Pak Max selanjutnya. Oke, sebagaimana AI, di mana dan apa menolong Anda? Alright. Dari pekerjaan sampai pribadi dan semuanya. So, saya lanjut pendahuluan. AI sekarang karena mulai ada dimanapun, kapanpun perlu biblical discernment. Kalau saya mikir digital, classical, perlu discernment untuk bagaimana hidup dalam dunia industrial. Kalau saya mikir dari transisi kepada dunia digital, perlu discernment untuk apakah satu HP akan dipakai atau tidak, apakah internet, dan semua aspek tentang digital crisis daripada orang Kristen dilarang untuk bawa HP atau tidak bisa pakai HP untuk yang Alkitab dan hal seperti itu sampai sekarang itu dalam segalanya. Saya masih ingat pendeta yang dipecat
dia lakukan khotbahnya dengan PPT. Wah, kami sudah lewat tahap itu, tetapi ada tahap baru. Bagaimana kalau AI mulai dipakai tidak hanya untuk pendidikan dan bisnis, tetapi mulai dipakai dalam konteks gereja dan pelayanan, akan perlu biblical discernment untuk bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Ya, Lebih lagi karena ada banyak teman yang pakai AI daripada renungan dan counseling untuk PA, untuk programming, untuk hal kerja dan profesional, dan untuk hal pelayanan. Akan perlu discernment. And discernment itu kemampuan untuk lihat dengan benar, dengan kebenaran, dan firman dengan tajam untuk lihat yang benar, tidak benar, yang baik dan tidak baik, yang lihat sisi terang yang mencerminkan Tuhan dengan kemuliaannya, dan maaf, lihat di bawahnya sisi yang gelap yang mungkin menakutkan, tapi mengakui dosa yang ada dalam manusia dan dunia ini. Perlu discernment. And belakang itu satu pengertian akan kebenaran yang sejati. So, kami akan di dalam ini kadang-kadang ada ayat, kami akan selalu referensi kepada firman Tuhan, tapi ini hanya pendahuluan. So, itu penting untuk lanjut atau waktu habis hanya sedang pendahuluan, oke? ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Wah, banyak sekali untuk renungan, untuk konseling, untuk gereja, untuk sekolah, untuk lain-lain. Jadi untuk perusahaan bahkan, ya sangat bersyukur. Tapi ingat ya, tadi yang sudah dijelaskan, perlu biblical discernment. Ya, dan Jadi perlu pengetahuan Alkitab untuk melihat apakah yang Bapak Ibu lakukan itu punya motivasi yang benar, tujuan yang benar, dan cara yang benar. ya, Karena itu sangat menentukan bagaimana AI akan disalahgunakan atau saudara masuk ke perangkap yang selama ini mungkin banyak sudah dialami oleh banyak orang ya. Ya. okay. Oops, sorry. Kutipan dari C.H. Spurgeon, ini sangat menolong. Discernment tidak hanya membedakan antara yang good and bad, yang right and wrong, benar dan salah, tetapi yang benar dan sesat sedikit, yang geser sedikit, yang Ya. hampir benar. Dan di AI itu akan lebih penting lagi. So, Ya, kadang benar untuk orang dunia, tapi salah untuk orang Kristen. Jadi harus melihat benar dan tidak benarnya itu dari kacamata Alkitab ya, bukan dari kacamata dunia.